Perjuangan di atas kertas dan ujung pena. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam, Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Oh, boleh sekali Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan coba Ibu ceritakan apa yang menjadi kendala Ibu selama ini? Begini Pak Alam, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% setiap kelas. Jadi menurut Ibu Dahlia sendiri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada kali ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak di dalam mengelola kelas Pak Alam. Woi, bagus sekali itu Ibu. Apa sebenarnya menjadi tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, supaya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, kemudian menyenangkan bagi siswa. Saya kira itu tujuan saya, Pak Alam. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya sudah mencoba berbagai metode, Pak. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Terus, yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut apa? Saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa yang kurang antusias mengikuti pelajaran saya dan memberikan dan menyetor tugas-tugasnya. Lalu menurut Ibu Dahlia sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pelajaran Ibu? Kalau saya perhatikan Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya mungkin sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid, kemudian saya kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu ya Bu. Lantas apa saja yang Ibu buat sehingga dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran Ibu? Iya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang monoton dan tidak membosankan. Wah, bagus sekali itu Ibu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya Pak, pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian dengan memberikan ice break-nya, kemudian game-games untuk selingan daripada pembelajaran itu. Nah, lalu mengenai tugasnya sendiri yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah yang menyebabkan sehingga siswa tersebut kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, mungkin Pak, tugas yang saya berikan terlalu banyak, atau dalam satu tugas itu terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Sementara sumber belajar yang saya berikan terbatas. Mungkin karena itu Pak penyebabnya sehingga mereka kurang menyetor tugas-tugasnya Pak. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar apa saja dalam kelas? Ya, sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah menurut Ibu selain buku yang ada di perpus yang bisa dijadikan sumber belajar? Sebenarnya Pak banyak. Seperti sumber belajar dari video, dari YouTube, artikel, kemudian tulisan-tulisan ilmiah di internet, dan masih banyak saya kira aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan pembelajaran. Seperti halnya TikTok, itu bisa juga ada pembelajarannya di dalam. Betul sekali itu Ibu. Banyak sekali yang bisa dijadikan referensi. Dan saya yakin sekali
bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, tentunya akan membuat murid-murid menjadi lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran Ibu lakukan di dalam kelas Ibu. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya membutuhkan Pak strategi untuk mengendalikan siswa yang kurang antusias mengikuti pelajaran, kemudian siswa yang malas memasukkan tugas. Baiklah. Menurut Ibu sendiri sudah punya strategi tidak yang telah dirancanakan? Iya, sudah ada Pak strategi yang sudah rencanakan. Rencana awal itu saya akan memahami atau mengidentifikasi dulu penyebab-penyebab kurang antusiasnya siswa itu mengikuti pelajaran. Apakah karena mereka tidak paham dengan materi saya, apakah mereka bosan, ataukah mereka tidak menarik pembelajaran saya. Nah, setelah Ibu mengidentifikasi hal yang menjadi penyebab siswa kurang antusias mengikuti pelajaran, sekarang apa rencana selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Rencana selanjutnya Pak, yaitu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti membuat video pembelajaran, mengambil video di YouTube, kemudian di TikTok. Selanjutnya kami memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Dan anak-anak juga saya memberikan kebebasan untuk mengerjakan tugasnya dengan berbagai bentuk atau berbagai cara, baik itu menggunakan teknik drama, bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau dan lain-lain. Oh gitu ya Bu. Jadi apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut sudah direncanakan? Iya, kami sudah merencanakannya, Pak. Adapun strategi yang ingin saya lakukan yaitu penyesuaian materi dengan metode, kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, kemudian pendekatan diferensiasi, kolaborasi, diskusi anak-anak, kemudian saya melakukan evaluasi feedback yang berkelanjutan, kemudian penggunaan sumber belajar yang beragam. Nah, tentunya dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu harus berkomitmen terhadap rencana tersebut. Boleh Ibu sebutkan apa yang bisa membuat Ibu ataukah apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk melakukan atau membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid itu sendiri. Nah, sekarang tadi Ibu sudah menentukan tujuan, strategi, serta komitmen. Mungkin untuk mendukung hal tersebut, siapa dan apa yang membuat Anda bisa bertahan dalam menjaga sebuah komitmen tersebut? Iya, saya mendapat dukungan dari kepala sekolah Pak, teman sejawat, orang tua, siswa itu sendiri. Kemudian saya memiliki komitmen itu saya miliki dari sendiri dari dorongan dari dalam diri saya sendiri untuk menjadi seorang guru yang profesional. Alhamdulillah Ibu sudah mempunyai komitmen. Sekarang kapan Ibu Dahlia akan memulai strategi tersebut? Ya, insya Allah Pak, saya akan memulai dari sekarang Pak Alam. Wah, bagus sekali itu Ibu. Tentunya saya akan sangat mendukung Ibu dan mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan Ibu, berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, terima kasih Pak Alam atas dukungannya. Kemudian terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Oke ya Ibu. Kalau Bu C sudah selesai, silakan dibuat lagi refleksi diri masing-masing. Refleksi diri dengan terjadi atau perubahan ada kayak lebih baik di hari ini dengan latihannya Bapak kemarin. Ada di